Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan mencoba memperkenalkan user interface pada ArchMap ArcGIS 10.3. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi ArcGIS. Sembari menunggu, sedikit saya akan menjelaskan terkait dengan ArcGIS Desktop. Jadi ArcGIS Desktop ini merupakan kumpulan software ya teman-teman, yang terdiri dari beberapa software tersendiri. Di antaranya adalah ada ArchMap ya. ArchMap ini software yang paling utama yang digunakan dalam ArcGIS Desktop, dan hampir semua tahapan GIS itu seperti input, analisis, dan output data spasial ini dilakukan pada ArchMap. Kemudian ada ArchCatalog. ArchCatalog ini dia memiliki fungsi untuk pengelolaan data spasial, meliputi input, konversi, dan analisis data. Selain itu juga ada ArchScan. ArchScan ini dia berfungsi untuk visualisasi 3 dimensi. Kemudian ada ArchGlobe ya. ArchGlobe ini adalah bagian dari ArcGIS Desktop yang ditujukan untuk eksplorasi data spasial secara virtual. Ini dalam ukuran data yang lebih besar. Kemudian ada ArchRadar. ArchRadar ini biasa digunakan jika teman-teman ingin membagi project ArchMap kepada pihak yang lain atau orang lain yang mungkin ada hubungan kerjasama dan sebagainya. Oke, baiklah teman-teman, di sini aplikasi sudah terbuka. Teman-teman bisa melihat tampilan seperti yang di layar ya. Di sini ada 2 project yang terlihat. Ini adalah project yang sebelumnya sudah pernah saya lakukan, tapi kita tidak fokus pada penjelasan mengenai project. Jadi lebih fokus pada pengenalan user interface-nya, dan kita klik tombol close ya, silang. Oke. Seperti ini tampilannya teman-teman, user interface-nya. Di sini saya akan memperkenalkan satu persatu terkait dengan penampakan menu-menu yang ada di layarnya. Nah, di sini yang ingin saya perkenalkan pertama adalah menu ya. Oke, teman-teman bisa melihat yang saya berikan tanda merah ini adalah menu. Menu ini sekumpulan perintah berbasis teks atau kata-kata untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada ArchMap. Kemudian ada toolbar ya. Ini toolbar. Kalau toolbar ini sekumpulan perintah yang dia berbasis icon atau tombol. Ini juga untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Kita bisa menggunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tools-tools yang ada di toolbar ini ya, dengan cara mengklik klik kanan pada toolbar, lalu kita bisa memilih tools yang kita ingin aktifkan. Setelah itu ada table content ya. Ini table of content-nya. Table of content ini menampilkan daftar semua layer yang biasanya kita gunakan pada project ArchMap yang sedang kita kerjakan. Jadi project yang kita kerjakan nanti akan tampil pada table of content. Kemudian ada map canvas. Ini teman-teman map canvas-nya ya. Map canvas ini menampilkan layer ya teman-teman, menampilkan layer atau peta pada project yang sedang kita kerjakan di ArchMap. Nih ya. Kemudian ada katalog ya. Nih. Ada katalog. Ya. Katalog ini dia punya fungsi yang mirip dengan ArchCatalog, tapi kapabilitasnya lebih terbatas ya. Ini nanti menu-menu yang ada di katalog ini dan ArchCatalog ini akan memandu kita dalam proses pengerjaan tertentu. Ya, kemudian ada toggle ya. Ini biasanya kita gunakan untuk mengganti data view ke layout view ya. Dan selain itu juga ada koordinat bar ya. Koordinat bar ini dia menampilkan koordinat kursor yang kita tunjukkan pada map canvas. Oke. Nah, selain dari menu yang berbasis kata, kemudian toolbar, kanvas dan sebagainya, di dalam toolbar ini juga ya terdapat menu-menu untuk navigasi peta ya. Misalkan seperti zoom in ya. Zoom in ini digunakan untuk melakukan memperbesar peta dengan cara membuat kotak di area yang kita ingin untuk diperbesar. Kemudian di sebelahnya ada zoom out nih ya. Zoom out ini digunakan untuk memperkecil tampilan pada peta. Kemudian ada pen di sebelahnya juga ya.
Pen ini kita gunakan untuk menggeser peta atau menggerakkan peta pada tampilan yang kita inginkan. Ya, kemudian ada full extend ya di sebelahnya yang ini. Oke. Full extend ini biasanya kita gunakan untuk zoom ke semua tampilan layer sehingga semuanya bisa tampak pada map kanvasnya. Setelah itu ada juga fix zoom in ya, ini fix zoom in. Fix zoom in ini biasanya kita gunakan untuk zoom in ke titik tengah data frame ya, dengan besaran zoom itu kurang lebih 125% dari yang semula. Kemudian ada fix zoom out juga sebelahnya. Fix zoom out ini zoom out ke titik tengah data frame ya, untuk dengan besaran kurang lebih juga dengan besaran 80% dari yang semula ya. Oke, ini navigasi peta yang biasanya dalam proses pengerjaan juga kita akan gunakan. Jadi teman-teman, inilah pengenalan user interface yang ada pada Artsmap ya, yang bisa kita pelajari sebelum kita melakukan proyek pemetaan. Demikian teman-teman video pengenalan user interface pada Artsmap, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.